Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, saya mengambil waktu untuk membagi renungan buat kita semua, yang terambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. 25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku." 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Baik, yang saya ambil dari sini tema yaitu penderitaan bukan berarti untuk membenci. Di sini kita semua siap menderita, amin. Amin. Baik, di ayat 27 katanya memikul salibnya. Oke, dari kata memikul ini, memikul salibnya adalah menanggung penderitaannya. Di mana penderitaan Tuhan Yesus selama dia masih ada di dunia ini, kita tahu bahwa pelayanannya begitu sangat luar biasa. Bahkan penderitaannya yang dialami sehingga dia merelakan dirinya, merelakan hidupnya untuk kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Baik, yang di sini saya ambil bahwa poin yang pertama yang saya ambil adalah menerima. Baik, menerima itu di ayat 25 mengatakan 24 20 26 mengatakan, "Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudaranya dan saudara laki-laki perempuan dan nyawanya sendiri." Baik, di sini saya mau katakan di mana kita bukan membenci secara jasmani, secara fisikal kita kepada mereka, bukan. Maksud dari membenci ini untuk bagaimana kita membenci buruk mereka, hal-hal buruk mereka, perbuatan-perbuatan mereka, baik mereka seperti orang tua kita yang belum bertobat, nah, yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal firman dan Injilnya Tuhan tentang keselamatan yang kekal. Itu yang seharusnya kita benci dari mereka, bukan fisikal mereka yang kita benci. Kita menyayangi, dan firman Tuhan mengajari kita untuk menyayangi sesama. Nah, jadi di sini firman ini mengajari kita untuk membenci kelakuan mereka, membenci hal buruk-buruk mereka, apalagi mereka yang belum bertobat. Nah, inilah sebagai tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hambanya Tuhan, kita dipakai untuk membawa mereka ke dalam Tuhan. Nah, baik, kita harus rela untuk meninggalkan itu semua. Baik, kita sebagai hamba-hambanya Tuhan harus siap rela untuk meninggalkan itu semua, karena kita mengutamakan Tuhan, tidak menduakan Tuhan, melainkan kita mengutamakan Tuhan. Amin. Saya percaya semua kita semua mengutamakan Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Jadi yang saya ambil di sini, kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tetap kita mengutamakan Tuhan. Baik, yang dikatakan untuk membenci itu bukan membenci mereka secara fisikal, melainkan kita untuk membenci hal-hal buruk. Baik, poin yang kedua saya ambil tentang kesetiaan. Jadi, baik, sesudah kita menerima hal yang apa yang terjadi dalam proses kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga harus setia. Keujian kita pun dilihat dari kesetiaan kita. Nah, jangan berpikir kalau mau melayani itu ya kalau ada moodnya saja untuk melayani Tuhan, tidak. Jadi kita baiknya kita harus siap melayani Tuhan. Amin. Saya percaya semua kita siap melayani Tuhan. Jadi jangan juga tampil mau di depan saja. Saya contoh. Nah, kalau pelayanan pengennya tampil terus, tampil di depan sama dilihat banyak orang, bukan. Di belakang altar pun kita sudah melayani dan membawa jiwa-jiwa itu pada suatu pelayanan, dan itu juga hal yang paling dirindukan Tuhan, membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Itu yang diutamakan Tuhan. Dan saya percaya kita orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan, dan apa yang jadi amanat agung yang harus kita kerjakan dalam dunia ini seperti pelayanan Tuhan selama dia ada di dunia ini, saya percaya kita semua dipilih.
Bahkan kita harus menanggalkan atau meninggalkan, melepaskan hal-hal tersebut untuk mengikuti Yesus. Bahkan di sini sudah mencatatkan Alkitab, lembaga Alkitab mencatat bahwa kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Nah, yes. Dan yang poin kedua ini harus setialah. Jadi kita diajarkan untuk setia dalam segala hal, baik maupun kita nggak baik, kita harus setia untuk melayani Tuhan. Saya percaya semua kita melayani Tuhan dengan baik, dan kesimpulannya di dalam khotbah ini, renungan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, siap menerima dan harus menjalankan apapun menjadi konsekuensinya. Percaya Tuhan turut bekerja untuk semua itu, dan kesetiaan kita itu paling terutama, dan kita tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita pikir ya kalau kita udah hiduplah gitu ya. Tapi di sini kesimpulannya dalam renungan ini saya percaya bahwa kita harus hidup terus dan harus setia di dalam Tuhan. Baik dalam hubungan kita, doa kita, hubungan kita kepada Tuhan, kita harus setia. Sekian dari khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Shalom.